Jadi beneran gue tuh disewa 2 minggu sama dia. Gue tuh jadi anjing di rumahnya. Halo guys, ketemu lagi di Tabu. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Adi. Kita di sini akan membahas tentang hal-hal tabu yang ada di negara kita yang tercinta ini. Ada gua, Wiji, ada gua Albert, dan tentu saja narasumber kita Adi Robin. Hai. Adi Robin. Ya, jadi Adi ini seorang pebisnis yang sekarang ini sudah memiliki banyak cabang di mana-mana, terkenal. Kita akan bahas bisnisnya juga lebih lanjut. Tapi kita akan berangkat dari awal perjalanan kisah hidup Adi ini. Mantap. Jadi biografi. Biar juga tahu. Nah, jadi Adi ini yang berkaitan dengan channel kita soal tabu ini adalah Adi ini seorang gay, homoseksual yang sudah open up ke keluarganya, dan banyak teman-temannya juga yang tahu sudah, atau masih ada nih orang yang belum tahu sebenarnya tentang identitas Adi ini. Kalau untuk soal orientasi seksual itu sebenarnya bukan sebuah pengumuman ya. Iya. Jadi gue kalau nggak ditanya juga nggak bakal jawab sih. Nggak perlu juga bikin tulisan topi or something apa gitu. Cuman ketika ada yang nanya dan kebetulan nanyanya nggak rese gitu, gue pasti jelasin sih. Nah, tadi si Wiji sama Adi sempat ngebahas soal gay itu ada yang sudah menikah juga dan segala macam. Kita sempat di balik layar ini cerita dikit-dikit nih sama Adi. Ada satu pengalaman menarik soal pria yang udah menikah tapi ternyata gay. Nah, itu boleh diceritakan itu gimana? Oh iya, ada sih ini beberapa tipe ya. Ada yang dia diskret, jadi memang ternyata dia memang di balik layar tuh kehidupan lainnya dia seorang gay. Tapi di rumah dia tetap jadi suami normal gitu, punya istri, punya anak, dan mereka nggak tahu. Jadi memang dia pulang sebagai suami menjalankan nafkah batin dan segala macamnya. Tapi di sisi lain dia main gay apps, dating apps gitu, dan ketemu orang-orang. Itu ada beberapa, banyak ada. Dan memang itu udah nggak aneh sih kalau di gua ya. Jadi nggak kaget ya, udah biarin. Ada juga beberapa itu waktu itu nemu satu contoh nyata, itu temannya teman gue ya. Jadi gue sempet dia datang ke tempat gue, di tempat usaha gue kan, bareng seorang cowok. Nah, gue kaget, cowok yang dia bawa itu gue pernah tidur sama dia. Gitu. Nanti dibawa ke sini, gue malu itu mau keluar keluar aja gitu. Ternyata dicerita teman gue, iya teman gue itu gay. Terus itu yang teman yang satu lagi gue juga baru ketemu. Ya gue udah pernah tidur sama orang itu, bilang gitu. Oh iya, si teman gue ini istrinya tahu kok kalau dia gay, gitu. Jadi memang dia suka cerita case-nya, aku kenal sama cowok ini loh. Dan mereka masih menikah. Gitu. Punya anak juga. Dan dari hubungan pernikahannya ini berarti apakah istrinya kan tahu nih gitu? Iya, tapi istrinya memang sengaja memperbolehkan dia itu sebenarnya marriage ya mungkin ya. Mungkin loh ya. Karena dari ceritanya dia bercerita loh kayak dia lapor gitu loh, kayak orang open relationship aja lah. Gue lagi jalan sama ini nih. Nah si temannya itu juga cerita case-nya, gue lagi jalan sama cowok ini. Jadi ada beberapa jenis relationship yang tadi open marriage tadi, dan memang dia gay tapi ya udah diperbolehkan sama istrinya gitu. Sorry, tadi lu bilang kan dia udah mereka udah punya anak nih, si suami istri punya anak. Nah, agak bingung aja gitu. Sebenarnya kalau untuk urusan udah ke arah seksual sendiri ya, proses seksnya itu ya, kita nggak ngerti sih. Mungkin dia dulu berusaha dengan sebagaimananya gitu ya, melakukan hal itu. Karena gue sendiri jujur pernah ML sama straight, cowok straight. Dan memang itu membuktikan kalau ternyata ketika sudah prosesnya sih, itu ada berbagai cara sih buat melakukannya. Jadi tergantung dia mau enggak, mau eksplorasi, mau adventure, atau mungkin dia pengen challenge gitu ya. Minimal gue pengen lah sekali seumur hidup tuh nyobain misalnya gitu ya. Dan berjalan aja sih waktu itu. Tapi apakah dia karena udah punya anak ya, apakah dia tetap jadi homoseksual kalau di blok-blokinnya ya, blok-blokinnya itu dia homoseksual atau dia malah jadi bisexual? Nah kalau orang awam mungkin lihatnya bisexual ya, cuma nggak ngerti, ada orang tuh yang mikirnya gini, jadi karena dia bisa sama cewek berarti dia bisexual, enggak juga, bisa aja dia emang maksa banget gitu loh. Aslinya sih gay gitu, cuman dia maksa. Ada yang dia ini loh, tolak dari dalam dirinya dia. Mungkin
cara dari penolakan itu prosesnya bisa diceritain soal yang tadi nih. Kan tadi Adi sempat bilang bahwa dia pernah sama yang straight. Ya, berarti ini kan dasarnya straight nih. Ya, gitu ya. Gimana prosesnya gitu ya. Ya, gue itu pernah. Jadi pas sudah mulai melakukan prosesnya, gue endingnya tuh nanya gitu, kok tadi bisa? Akhirnya kok bisa gitu? Ya, gue melihat dia itu selama proses dia merem sih. Dan dia bilang, gue kebayangnya sama cewek. Bilang gitu. Jadi it's all about in mind kayaknya. Sekarang kalau misalnya lu udah pernah sama yang straight nih, lu udah pernah sama yang married guy juga gitu, dan mungkin istri mereka memperbolehkan segala macam gitu, tapi kan bagaimana dengan perspektif dari religi mereka? Nah, itu hal lain lagi memang ternyata ya. Gue juga menemukan beberapa kasus atau kisah yang cukup unik gitu. Jadi emang ini juga waktu itu kebetulan memang married guy ya. Jadi emang dia kalau udah menikah dan itu. Pas kita lagi proses tuh saat itu ada panggilan azan. Oke. Dia muslim, Pak. Ya, kebetulan muslim. Dia kayak bentar ya kita istirahat dulu. Itu lagi penetrasi loh banyak. Ya. Kita lepas dulu, telanjang tapi samping-sampingan ya. Mendengarkan itu sampai selesai, terus lanjut lagi. The fuck, man. Proses gitu kayak gue nungguin krik-krik gitu kan. Gue kasih tau. Buat di luar sana yang kayak gitu juga pengalamannya, itu gak bikin dosa lo kepotong aja. Ya, mungkin ada flashback kali ya. Kan gue penasaran gini, bagaimana metodenya prosesnya dari awal lu bisa ketemu sama orang yang straight, lalu bisa lu rayu sehingga dia jadi mau mencoba. Kalau itu sih dulu dia tiba-tiba nanya aja, kayaknya sih orang juga rada-rada waktu itu mungkin ada kebutuhan duit kali ya. Dia kayak nanya gitu, waktu itu cuma kayak iseng sih nanyanya. Di caranya jadi gay dan dibayar gimana? Dia ngomong gitu. Gue bingung caranya jadi gay dan dibayar. Cara jadi gay aja gue udah bingung gimana caranya emang gitu dari lahir gitu kan. Walaupun di luar sana ada yang mikir karena lingkungan segala macem, enggak, itu bullshit. Itu memang dulu ada bibit aja cuman belum kebus gitu. Ada kan emang yang baru sadar tuh ketika kuliah, umur 35, 40. Ada kok yang baru sadar ternyata emang gua tuh di situ. Belum nemu dudukan yang pas aja. Gitu. Nah, ini kan perjalanan hidup panjang, sudah ketemu banyak orang yang maksudnya unik-unik juga, aneh-aneh di circle gay di Indonesia itu. Setelah lu open up nih, lu saat ini adalah statusnya Adi. Kita tidak lagi, gua mau uji pun tidak lagi maksudnya ngelihat lu sebagai gay gitu, karena bagi kita juga tidak penting gitu, bagi kita edukasi viewers aja soal gayness ini. Kita melihat lu sebagai seorang wira swasta yang benar-benar maju saat ini. Nah, boleh diceritain sedikit soal wira swasta lu ini, usahanya apa nih saat ini? Oh iya, gue kebetulan bergelut di bidang kuliner. Jadi gue ada beberapa lini bisnis di clothing, terus di macam-macam lah. Tapi yang paling utama ini di kuliner sih sekarang. Gue punya restoran ayam geprek. Jadi mulai itu 2019 sih. Jadi tercetus ide itu tuh karena emang kita pikir ini kayaknya menu yang cukup merakyat dan general dan bakalan retensinya panjang gitu, bukan trend food gitu kan. Dan ya cukup kebukti sih so far ya, jadi memang masih berkembang dan makin nambah juga gitu loh perkembangannya gitu. Jadi gua udah mulai dari 2019 sama teman, ada beberapa partner, terus kita putuskan buat franchising dan itu berkembangnya pesat banget, apalagi kemarin selama pandemi itu makin tumbuh sih. Gitu. Lo orang-orang yang lain pandemi gulung tikar bingung gimana muternya, lu malah buka restoran gitu. Adi buka banyak cabang di pandemi. Lu gimana ceritanya gitu, maksud gua orang-orang aja bingung udah dapat modal gimana caranya bayar utang gitu kan di pandemi. Nah lu nekat bikin bisnis terus ya berhasil gitu. Secara teori kan harusnya susah gitu, lu gimana gitu, kesananya? Kalau gue sih mikirnya gini ya, karena gue kan udah biasa di industri bisnis ini ya, di wira swasta udah makanan sehari-hari lah punya ketidakpastian, terus dihadapin sama resiko bakal bankrupt atau mungkin pilot atau gimana gitu ya.
Cuman ya kita harus tetap keep up gitu. Dan gue punya satu prinsip sekarang itu udah apalagi situasinya pandemi gini ya. Gue cuman pengen adapt or die gitu aja. Iya, Udah itu aja. Mau entah itu survival mode dulu, maksudnya belum terlalu nyari untung. Kalau untung sih mungkin bonus ya. Sekarang tuh bisa buka terus dan nggak tutup aja udah bagus gitu. Nah, gue harus putar otak terus segala macem. Dan kebetulan mungkin juga ada faktor keberuntungan. Jadi industri yang gue geluti ini bukan kuliner biasa gitu. Dalam arti sistem yang gue jalankan ini kebetulan masuk banget sama era zaman sekarang gitu. Iya. Mungkin kalau yang tradisional zaman dulu segala macam itu kan orang buka resto atau tempat makan ya udah buka, jualan segala ya. macam. Gitu doang kan, ngikutin tren. Ya kalau gua tuh waktu itu sempat sebenarnya bukan gua pelopornya tapi ada pelopornya. Tapi gua sempat lirik gitu waktu itu gitu. Ini nyebutnya ghost kitchen atau ghost resto. Jadi bukan maksudnya hantu atau gimana gitu ya. Itu hanya sebuah term di mana kita hanya menyediakan dapurnya aja sama metode buat deliver itu ke customer. Entah itu lewat apa? Kalau sekarang kan udah ada ojol ya. Untuk GrabFood, GoFood, bahkan sekarang baru itu ada Shopee Food tuh baru masuk nih. Jadi orang tuh udah mulai rame-rame, emang eranya tuh sekarang seperti ini. Di kala pandemi di mana orang-orang itu nggak mau keluar sering, nggak mau bersentuhan tangan langsung, nggak mau antri dan juga rame-rame. Nah ini tuh sekarang industri-industri yang deliver sesuatu entah kargo atau apa gitu kan lagi ramai ya. Gue masuk di era yang tepat itu belum pandemi ya 2019. Gue mulai meramaikan itu dengan Ghost Kitchen. Dan ternyata tepat sasaran gitu loh. Modalnya nggak gede karena maintenance-nya kecil ya. Kita cuma nyediain dapur aja gitu-gitu. Udah akhirnya 2019 beberapa bulan kita naik penjualannya. Beberapa banyak nanya gitu, mau bisnis kayak lu dong. Gue kayak dia minta di franchising gitu kan. Kita belum putusin, ketika 3 bulan kemudian gitu baru kita putusin kayak ya udahlah kita franchising aja, kita bikin proposal segala macem. Udah mulai 2019 akhir sampai detik ini kita konsisten buka cabang terus gitu loh. Tadinya di Jakarta doang, terus ada yang dari ke Bandung, ke Jogja, Surabaya, Malang, Bali, bahkan ke Balikpapan, gitu. Tadinya kita mikir gimana caranya bawa keluar kota, ini ya kita apa ini kok bisa dibawa keluar kota. Ini dengan total cabang sudah berapa aja? Kalau untuk yang tanda tangan di table itu dari 35. Se-Indonesia sudah ada 35 dan hanya 1 tahun dari 2019 berarti. 2019, 2020 masih awal ya. Masih awal kan. Ya, ini kemarin Februari kita pulang tahun yang kedua kan. Cuma kalau di franchising ini baru akhir tahun ya waktu itu, belum pas dari awal buka. Iya, berarti 1 tahun 35 wow. Jadi begitulah awal mulanya kenapa ayam geprek tiba-tiba namanya ayam geprek tiba-tiba ini. Nanti munculin dari itu. Ntar dimunculin di bawah deskripsi sama link website ada link Bisa website. dipesan di GoFood ya. Iya. GoFood, GrabFood bisa dipesan langsung. Gue ada pengalaman satu, jadi gue pernah ditawar orang dulu. Gue ada salah satu di dating app waktu itu chatting sama orang Prancis ya. Dia kayak nanya gitu, kau pernah jadi slave? Jadi belum pernah. Dia nggak jadi bikin konten tuh. Ya kok nggak bikin konten sih, dia pengen punya slave, nggak direkam juga sama dia. Cuman kayak kalau mau nanti pas gua ke Indonesia, jangan ke bahasa Inggris. Nanti gua mau dong, lu jadi slave gua, jadi dog slave, pengen punya anjing. Jadi benar gua tuh disewa 2 minggu sama dia. Gua tuh jadi anjing di rumahnya, dia nyewa villa lah di Bogor atau di mana. Terus selama 2 minggu itu lu jadi anjing dari situ. Iya. Nggak pakai baju gitu segala macam, tidur lu di bawah karena lu anjing, makan lu ya di bawah gitu. Jadi ada kayak jam kerjanya gitu. Nanti gue kalau gue mau invite orang, gue kan bilang lu anjing gue ya. Jadi dia pengen punya privilege nge-degrade, merendahkan, sense of power. Iya, kan itu nggak bisa semua orang punya dan orang willing ya. Gitu. Kalau mau ntar gue bayar $20,000. Wow. Per person, dia berdua saat itu. So 40. Iya. Wow. Terus dia bilang, dan untuk jadi doorstep itu justru lebih beruntung aja Habifah. Karena dia cuma pengen ya lu jadi anjingnya di rumah gitu. Jadi nggak bakal di LA juga anjir gitu. Jadi nggak ada resiko yang aneh-aneh sebenarnya. Jadi gue denger nganggur sekarang. Nah dari situlah ada pikiran kayak anjir
ada ya marketnya yang kayak begini ya. Ini real loh, beneran ada. Jadi nggak cuma seks life ya, lu beneran jadi pet gitu. Iya, lagi dog. But Dan dia mengizinkan kalau mau ditutup boleh kan ada yang kayak topeng gitu. Iya. Yang kayak topeng Batman itu, topeng anjing. Muka lu kalau kelihatan nggak apa-apa. Ntar gue ML ya sama cewek, dia bicep kalau itu. Lu tontonin ya, dia pengennya seperti itu gitu. Jadi emang fetish orang tuh luas ya, viewer. Iya. Mungkin buat lu ini sangat udah jauh banget di Iya. imajinasi terlihat lu. Tapi luar sana yang lebih aneh lagi banyak. Iya, banyak. Banyak, pergilah gua mengenal eksplorasi dari ini tanpa bantuan pihak manapun loh ya. Indonesia mana ada sih sex education nggak? Iya, ada. iya. Orang tua ketika nyerempet hal gitu juga nggak bakal bahas, ya kan? Iya. Kecuali kalau ada Lapangan. super Iya, benar. ya. Benar. Nggak ada, ini cuma bisa nolong diri lu tuh ya diri lu sendiri Indonesia ini tuh. Itu poin yang sangat menarik ya viewers ya. Indonesia ini banyak sekali hal yang masih dianggapnya itu tidak layak untuk dibicarakan secara publik lah. Padahal sebenarnya hal-hal seperti ini itu harus dibicarakan secara publik agar kita semua paham, agar mereka yang masih kecil dan belum dewasa juga paham akan betapa berbahayanya seks tanpa pengamanan tertentu, tanpa pengetahuan tertentu, ya tanpa berkontrol. Nah, terus yang lebih penting lagi juga ya, kalian kalau sudah mendengar cerita seperti ini tentang orientasi seksual dan apa, tidak pernah ada yang salah dari orientasi seksual kalian seperti apa. Yang penting kalian berfungsi secara produktif memang sebagai manusia normal. Orientasi hanyalah orientasi, tidak pernah merendahkan nilai kalian sebagai manusia seperti apa. Itu yang kurang diajarkan di sini. Jadi self acceptance, terima aja diri kalian, orientasi kalian seperti apa ya terima saja. Kalian tetap manusia yang berharga, gitu. Lu ada closing statement? Ya udah gitu aja guys. Oke, Dari Wiji kita. sepertinya terlalu overwhelmed guys mendengar kisah hari ini. Tapi ya sekian dari episode untuk minggu ini. Selalu ingat untuk selalu penerimaan diri itu penting, produktivitaslah sebagai manusia. Ya. Karena seperti contohnya Adi di sini, terlepas dari kondisi dia seperti apapun, dia tetap bisa membuktikan diri dia menjadi manusia produktif yang sangat sukses sekarang. Dan orang-orang sekarang tidak melihat dia sebagai dia lagi. Kita semua teman-temannya melihat dia sebagai seorang pengusaha yang sukses dan sudah memiliki cabang di mana-mana. Gitu. Jangan pernah anjing-anjingin orang, karena orang aja suka anjing. Kecuali kalian dibayar $40.000. Lumayan coy. Kali 2. $40.000 kan satu orang $40.000. Tapi bercanda, tergantung fetish kalian. Fetish juga terima aja, kalian tidak perlu takut fetish kalian dianggap aneh atau apa. Di luar sana banyak banget fetish Banyak yang jauh aneh. lebih aneh daripada Iya, kalian. banyak. Jadi santai aja, terima diri kalian tetap berharga. See you next week. Sampai jumpa. Dadah. Dadah. Ya, thank you, Adi.